Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang kepadaku, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tidak terasa bahwa baru saja kita merayakan Natal, Tahun Baru, gembira, bahagia, tetapi di sini Tuhan Yesus besar, baru saja pendek, bayi, dan sekarang besar, hanya waktu 2-3 minggu. Dan setelah itu lalu dibaptis. Cepat sekali, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Ya, meskipun cepat, tetapi itu adalah kenyataan sehari-hari. Harus cepat, harus cepat. Karena pembaptisan Tuhan sungguh-sungguh harus diproklamirkan. Mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Mengapa Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Karena Yesus adalah manusia. Karena Yesus adalah manusia. Manusia yang sungguh unggul, manusia yang terpilih. Tetapi tidak juga begitu. Dia adalah Allah. Sungguh Allah, sungguh manusia. Inilah predikat Yesus yang selalu kita banggakan. Dia kelihatan nampak sebagai manusia, tetapi suatu saat dia hilang dalam ketika dia bangkit, menampakkan diri, dia nampak lalu hilang. Begitulah tetap dalam hidupnya, nampak lalu hilang, nampak lalu hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu, Yesus seperti itulah yang dihaturkan Allah. Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Tidak ada orang yang menyamai Yesus seperti ini. Tidak ada orang yang seperti ini. Dan hanya Yesus, hanya Yesus.
Maka kalau kita dihaturkan dalam kenyataan sehari-hari, Yesus kok sungguh menjadi manusia? Ya, dia tetap tinggal di dalam diri kita. Jadi manusia meresap dalam hidup kita. Jadi manusia dan Allah, dia mampu untuk membangkitkan kita, mampu untuk terus-menerus memberikan daya hidup. Daya hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita selalu bersyukur karena diberi daya hidup untuk menghidupi dunia ini. Keluarga kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita, sekantor, setempat kerja, kita harus bangga dengan Yesus seperti itu. Inilah yang harus kita wartakan dalam 1 tahun 2025 ini. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita lihat yang terjadi ketika Yesus tampil dibaptis, turunlah Roh Kudus. Roh Kudus dalam rupa burung merpati, seperti dalam Injil hari ini. Burung merpati, lalu ada Yesus, lalu ada suara. Inilah putraku yang terkasih. Tidak ada orang yang disebut Allah sebagai putra. Maka jabatan putra ini, jabatan putra, hanya Allah yang bisa. Inilah putraku yang terkasih. Oleh karena itu ini kegembiraan kita semua. Sekali lagi ini kegembiraan kita. Bahagia ada putra Allah yang menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus bangga dengan Yesus. Jangan melepaskan Yesus. Kalau kita kecewa, tetap pada kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan pisah dari Yesus. Jangan keluar dari perahu Yesus ini. Barang siapa keluar, dia akan diimbas oleh lautan dan badai. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus setia kepada Tuhan Yesus. Karena dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan ini adalah kegembiraan kita. Oleh karena itu dalam bacaan pertama tadi, hiburlah umatku, perhambaan sudah berakhir. Memang Yesus untuk menyibak perhambaan ini. Orang-orang menjadi gembira, orang-orang bahagia. Oleh karena itu kita harus selalu setia kepada Tuhan, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Lalu terdengarlah suara tadi, inilah anak Tuhan Allah Bapa memproklamirkan, menunjukkan kepada diri kita, inilah putraku. Kalau tidak ada yang seperti ini, tidak ada yang menunjukkan, bagaimana kita tahu bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah manusia. Kita hanya bisa tahu dari Bapa. Oleh karena itu bukan sebutan untuk manusia, tapi Bapa yang menyebut sendiri. Dan kita semua ikut di dalamnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesetiaan kita sungguh-sungguh akan dihargai kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sungguh Allah, sungguh manusia. Dan ini berkali-kali harus kita haturkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Di tengah-tengah kita harus ada sarana-sarana yang ampuh. Dan itu adalah penyelamatan kita. Karena Tuhan dan Bapa sudah menyatakan, inilah anakku yang terkasih. Maka kita harus setia kepadanya. Penyelamatan itu adalah karya-karya kita. Maka dengan karya-karya Yesus Kristus di dunia ini, kita ikut serta berpartisipasi dalam karya-karya itu. Dia sungguh-sungguh kita berpartisipasi, orang buta melihat, orang tuli berbicara, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang kusta disembuhkan, orang sakit disembuhkan juga, dan yang mati dibangkitkan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita sendiri ingin melihat bahwa karya-karya Allah seperti itu. Inilah contohnya bahwa karya-karya Allah itu terjadi di sini. Nah, itu. Pelan-pelan saja. Karya-karya Allah seperti itu. Kalau ada orang yang jatuh, yang sakit, yang lumpuh, ditolong. Kita hanya menolongnya. Bukan membaptis orang dengan air dan bukan kita yang membaptisnya. Tapi Yesus yang ada di dalam diri kita, dialah yang membaptis. Bukan romo yang membaptis, bukan uskup yang membaptis, melainkan melalui tangan-tangan uskup, tangan-tangan romo, orang ini dibaptis. Dengan dibaptis itulah dia mengikuti, menjadi pengikut-pengikut Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus juga ikut membaptis. Kalaupun tidak membaptis, orang terangsang untuk dibaptis. Orang ingin dibaptis. Karena dengan demikian orang bisa mengikuti Kristus dengan setia. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pun akan setia kepada diri kita. Kalau kita ingin menunjukkan jalan kepada orang-orang yang buta, orang-orang yang lumpuh, kita pun juga ditunjukkan, disembuhkan, dipermudah karya-karya kita. Tidak ada karya-karya Yesus Kristus yang sia-sia, tidak ada. Hanya nanti, kemudian nanti. Mungkin sekarang tidak terjadi, tapi nanti kelak orang ini akan sembuh, orang ini akan bebas merdeka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar Tuhan sudi memberi anugerah-anugerah kepada diri kita, supaya diri kita mampu berkarya di dalam hidup sehari-hari. Karya-karya kita sungguh diperlukan. Maka marilah kita hening sejenak. Dan marilah kita bangkit berdiri.